من كل شيطان وهمة ومن كل همزة. Maka sekarang atas nama Allah pergi dari tubuh saudara saya, ajak semua yang ada di tubuh saudara saya. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Banyak orang yang antusias mengikuti terapi ruqyah karena ingin mempelajari cara pengobatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian besar tidak sekedar ingin belajar, juga ingin mengobati diri dari berbagai perilaku negatif. Sutopo misalnya, pria asal Banyuwangi, Jawa Timur yang telah menetap 10 tahun di Bali ini ingin menghilangkan kebiasaan buruknya, yaitu tidak bisa mengontrol emosinya. Ia khawatir sifat buruknya ditiru oleh anaknya yang masih kecil. Sebelum mengikuti pelatihan, setan sudah melancarkan gangguannya agar Sutopo mengurungkan niatnya mengikuti ruqyah. Selain Sutopo, beberapa pasien mendapat penanganan khusus Ustadz Zikrul. Saat acara ruqyah berlangsung, tiba-tiba jin zolim dalam tubuh Sutopo bereaksi dan melakukan perlawanan karena tidak rela Sutopo mendalami ruqyah syariah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Setan dari kalangan bangsa jin tidak menyukai manusia berbuat kebaikan dan selalu berusaha untuk mengajak manusia menjadi pengikutnya. Sutopo tiba-tiba berteriak histeris dan merasakan hawa panas di sekujur tubuhnya. Jin dalam tubuh Sutopo merasa terganggu dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Zikrul Hakim dan para jamaah. Jin zolim merasa terbakar dengan bacaan doa-doa ruqyah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Apalagi selama jin bereaksi, Sutopo pun selalu berusaha untuk mengingat Allah dengan beristighfar sehingga jin zolim semakin terganggu keberadaannya di dalam tubuh Sutopo. Bangsa jin selama ini mengganggu Sutopo melalui emosinya yang sering tidak terkendali, sehingga keluarga Sutopo menjadi kurang harmonis. Kalau setiap harinya itu biasa aja, tapi kalau ini mudah emosi, gampang nyuruh istri kalau nggak berangkat, pasti ngomong kasar, kalau nggak tangan maju itu, yang buat ini nggak pantas buat ini lah, dicontoh kan. Seseorang yang mudah tersulut emosinya merupakan indikasi kuat adanya gangguan setan. Banyak hal yang melatar belakangi emosi seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya marah itu datang dari syaitan. Tetapi yang harus diingat juga, banyak sekali orang yang wataknya, tabiatnya dan sifat dasarnya pemarah. Maka dia mudah untuk dimasuki setan dan susah dan harus beberapa kali diruqyah. Sutopo kembali merasakan panas dan kesakitan saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Orang yang mengalami gangguan setan, tidak hanya emosinya yang dikendalikan setan, juga ibadahnya diganggu. Kalau saat sholat itu ini, waktu subuh itu, mesti kalau dibangunin tuh marah dulu. Kalau enggak, kalau udah bisa bangun, udah sadar,
mesti kaki ini berat sama kayak ini. Padahal itu udah kipas, itu udah kena tubuh, tapi ini masih berkeringat gitu loh. Masih berkeringat terus, panas. Untuk mengecek persembunyian jin zolim sambil membacakan ayat suci Al-Quran, Ustadz Zikrul Hakim menekan titik peredaran darah di kepala dan mata. Karena biasanya jin zolim berusaha bersembunyi di kepala dan mata saat diruqyah. Selanjutnya, Ustadz Zikrul menggunakan metode tepukan di sekitar punggung untuk mengusir jin dalam tubuh Sutopo. Untuk memastikan jin sudah keluar dari tubuhnya, Ustadz Zikrul kembali menekan di sejumlah titik pembuluh darah. Dan saat ditekan di sekitar paha dan pangkal paha, Sutopo kembali meronta dan merasakan kesakitan. Biasanya, perubahan langsung dirasakan setelah diruqyah. Alhamdulillah, ini udah enak, udah pikiran yang pusing-pusing udah agak ringan. Di hati kayak biasanya berat, sekarang udah alhamdulillah. Ruqyah sungguh telah menyadarkan orang untuk mendapatkan hidup harmonis bersama keluarga. Harus menapak seluruh hidupnya di jalan yang lurus, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini tobat lah ya, sama pengen keluarga yang tenang, pengen keluarga yang ceria, ini nggak ada amarah, nggak ada marah-marahan, pengen sembahyang yang tekun gitu dah, biar anaknya besarnya nggak seperti bapaknya gitu. Sutopo memiliki keinginan yang kuat untuk bertaubat agar sang anak kelak tidak meniru sikap buruknya. Allah amat menyayangi hambanya yang bertaubat, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di depan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Pemirsa ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kasus yang kita dapati seseorang merasa tidak nyaman karena mereka melihat gangguan-gangguan yang gaib. Mereka melihat penampakan jin, mereka melihat penampakan-penampakan yang aneh, baik di dalam rumah mereka, di tempat yang mereka kunjungi, atau di banyak tempat. Bahkan mungkin diri Anda sendiri yang pernah mengalaminya, maupun keluarga, teman, saudara, kerabat, dan masih banyak lagi. Bagaimana pandangan Islam tentang ini? Apakah itu merupakan kelebihan ataukah itu merupakan gangguan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya mereka, yaitu golongan jin, bersama bala tentara mereka melihat kalian dari arah yang tidak bisa kalian lihat. Jadi, bangsa jin, golongan jin melihat manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat golongan jin. Nah, kemudian bagaimana tata cara kita untuk menghilangkan hal tersebut dari melihat pandangan-pandangan yang tidak membuat kita nyaman atau menghilangkan pandangan dari gangguan jin? Ikuti tutorialnya. Pertama, kita baca ta'awud, kemudian tiupkan di dalam telapak tangan. Diikuti dengan membaca dengan surah-surah pilihan ataupun surat yang memang bisa dan mudah dihafalkan. Pertama, ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiupkan. Yang kedua, baca surat Al-Fatihah, lalu tiupkan.
Setelah itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hilangkanlah dari dalam pandangan saya dan tutupi pandangan saya dari melihat golongan jin. Tiupkan. Setelah itu, usapkan kepada bagian mata. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita doa, ya Allah, hilangkan pandangan saya dari melihat gangguan jin, melihat golongan jin ataupun melihat makhluk gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian rasakan, apabila masih ada, kita membaca doa lagi. Baca dengan surat yang dihafal. Misalkan kita membaca An-Nas, tiup. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apabila penglihatan saya terhadap makhluk gaib disebabkan oleh gangguan yang ada dalam tubuh saya, hilangkan gangguan tersebut di dalam tubuh saya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah Trans 7, taubat dengan mengakui dan memohon ampun serta berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang pernah dilakukannya merupakan salah satu sikap yang amat disukai Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita kembali pada sunnah Rasulullah yang kerap kali terlupakan ini, sehingga kita dapat terbebas dari gangguan jin dan syaitan yang selalu berusaha menghancurkan kehidupan dan menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Ruqyah itu mudah, berkah, dan sunnah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.